Denhas Adya Swasya mempersembahkan kau menghinaku, anak durhaka, kubunuh. Jangan, kakak, jangan. Dia anak kita sendiri. Kubunuh sekarang juga. Gusti. Kidung Keramat. Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayyidin Panotogomo. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal, Mana Panembahan Senopati? Jangan sombong, Manokwari. Aku lawan. Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Ana Sambayon, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indasari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S. Tija, penata musik dan suara Indra Mahendra, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara S. Tija. Kidung Keramat, episode pertama, Gundit Tumenggung Sudiroyudo. Gundit Tumenggung Sudiroyudo.
Karena Sudiro Yudo terus mendesak, akhirnya Ki Waruju menceritakan sejarah kelahiran Jatiwangi. Anaknya perempuan yang sekarang menjadi dukun dan terkenal dengan sebutan Dewi Sungkem. Ampun Gusti Tumenggung, cerita hamba belum selesai. Kalau begitu, selesaikan saja. Aku akan mendengarkan. Baik Gusti Tumenggung. Sekarang cerita hamba sampai pada bagian yang kurang menyenangkan. Setelah 3 hari istri hamba melahirkan, Ki Sadaka datang lagi. Ada apa, Ki Sadaka? Aku perlu bicara denganmu, Ki Waruju. Juga dengan istrimu. Soal apa, Ki? Soal hari kelahiran anakmu. Karena Ki Sadaka juga ingin bicara dengan istri hamba, maka dia hamba bawa ke ruangan bilik. Saat itu kesehatan istri hamba sudah hampir pulih. Dia duduk sambil menyusui anaknya. Ki Sadaka nampak berpikir keras dan sekali waktu menatap kami secara bergantian. Kami jadi curiga. Ada apa, Ki Sadaka? Katanya kau ingin bicara. Ada persoalan apa? Sebenarnya berat aku mau mengutarakan, Nyi Waruju. Tapi aku tidak mau menanggung beban kalau sampai terjadi apa-apa dengan anakmu. Ada apa dengan anak kami? Kelihatannya dia baik-baik saja. Iya, dia sehat. Bahkan dia menyusu banyak sekali. Bukan soal itu. Apa yang akan kubicarakan ini menyangkut masalah nasib bocah itu selanjutnya. Dan ini berhubungan erat dengan hari kelahirannya. Coba jelaskan, Ki Sadaka. Kami kok masih belum paham. Begini, Ki Waruju, Nyi Waruju. Kalian pasti pernah mendengar apa yang dinamakan sangar. Sangar artinya sesuatu yang bisa mendatangkan bencana atau malapetaka bagi manusia. Contohnya pasiten atau palemahan atau tanah. Tanah bisa menjadi sangar, dan tanah sangar tidak akan menghasilkan pohon yang baik. Tanah sangar juga tidak bisa dibuat rumah untuk tempat tinggal. Sebab orang yang menghuni rumah yang berdiri di atas tanah sangar pasti tidak tentram hidupnya. Pohon juga ada yang sangar. Sungai, lembah atau gunung juga ada yang sangar. Bahkan pusaka, berbagai macam pusaka seperti keris, tombak, pedang juga ada yang sangar. Senjata yang sangar jika dipakai dalam peperangan akan membuat sial, akan mendatangkan bencana kematian. Sudah jelas sampai di sini? Iya, jelas, Ki Sadaka.
Lalu apa hubungannya dengan anak kami? Nah, begini Ki Waruju dan kau Nyi Waruju. Hari kelahiran anakmu ini tergolong hari sangar. Aku sudah menghitung sampai beberapa kali. Anakmu lahir di bulan Suro, tanggal 7 hari Selasa Kliwon, wuku watu gunung, tahun Jamakir dan windunya Sengoro. Malah kebetulan sekali lahirnya tepat tengah malam pada saat hujan lebat dengan halilintar menyambar-nyambar. Jadi anakmu ini tergolong anak sangar. Suatu saat nanti, jika dia sudah besar, jika dia sudah menjadi wanita yang dewasa, maka anakmu akan disebut perempuan Bahulawiyan. Perempuan seperti itu tidak akan mendatangkan bahagia bagi suaminya. Siapapun laki-laki yang berani mengawininya, usianya tidak akan panjang, dan bencana akan datang bertubi-tubi dalam rumah tangga mereka. Itulah perempuan yang disebut Bahulawiyan. Perempuan yang mempunyai kelahiran di hari sangar. Bagaimana? Kalian sudah paham sekarang? Atau kalian tidak percaya pada kata-kataku ini? Bukannya tidak percaya, Ki Sadaka. Kami hanya tidak ingin mempunyai anak seperti itu. Tapi kenyataannya bayimu lahir di hari sangar. Kalian tidak bisa menolak kenyataan ini sekalipun pahit. Ya, tapi itu terserah kalian. Boleh percaya, boleh tidak. Aku hanya sekedar memberitahu saja. Jika kalian tidak percaya, ya sudah. Tapi aku akan menunjukkan buktinya. Apa maksudmu, Ki Sadaka? Bukti apa? Kalian boleh membuktikannya sendiri. Setelah usia anak itu 40 hari, kalian jangan terkejut. Dia akan sakit keras, dan kalau tidak dicarikan tumbal, dia tidak akan kuat, sebab hari kelahirannya panas. Baiklah Ki Waruju, Nyi Waruju, aku sudah menyampaikan apa yang harus kusampaikan. Sekarang tinggal kalian berdua sebagai orang tuanya. Mau percaya, ya syukur. Tidak, ya terserah. Tapi kalau tidak percaya, tanggung sendiri akibatnya. Aku tidak bermaksud mengancam. Aku justru kasihan pada kalian, juga pada bocah itu. Ya, terima kasih Ki Sadaka. Tapi maaf, kami tidak bisa percaya. Kami justru yakin bayi kami tidak apa-apa. Lihat saja, dia seperti bayi-bayi yang lain. Dia tidak akan menjadi bayi sangar. Kami tidak mempunyai keturunan seperti itu, Ki Sadaka. Baiklah, kita lihat saja nanti. Setelah dia berusia 40 hari, jangan ditinggal kemana-mana.
Dan kalian berdua akan melihat peristiwa di luar jangkauan pikiran manusia. Terus terang, setelah mendengar cerita kisah Daka, hamba merasa tidak tenang. Dengan hati was-was, kami berdua menunggu usia bayi kami genap 40 hari. Hamba ingat, waktu itu hamba sedang mengerjakan sawah untuk memperoleh panen yang baik. Setelah masa paceklik yang panjang, entah mengapa perasaan hamba tidak enak. Buru-buru hamba pulang. Hamba menjadi tenang setelah melihat bayi perempuan kesayangan kami dalam keadaan baik. Bahkan hamba tertawa girang melihat bocah itu menggerak-gerakkan kakinya ke atas dan ke bawah. Ada apa, Ki? Kok sudah pulang? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin melihat si kecil ini loh. Rasanya sebentar saja tidak melihat, kok sudah kangen. Gedek. Oh iya, kapan 40 harinya nih? 3 hari lagi. Kukira apa yang dikatakan kisah Daka tidak benar. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tertentu nih. Mungkin dia mau minta imbalan jasa yang lebih besar, Ki. Kan kita sudah membayar dengan harga yang pantas pada saat dia menolongmu melahirkan dulu nih. Mungkin dia masih merasa kurang, Ki. Dukun apa itu? Yang dicari kok duit terus? Sudah Nyi, jangan percaya omongannya. Lebih baik kita urus anak ini dengan sungguh-sungguh. Soal nasib serahkan saja pada Yang Maha Kuasa. Dia yang mengatur, dia yang menentukan, bukan kisah Daka. Bayi cantiknya seperti ini kok dikatakan sangar? Padahal bagiku ya, ladala. Biar saja sangar, biar saja nasibnya sial, ya. Bagiku Cinduk, kisah Daka itu yang sangar, Nduk. Dia yang akan sial, bukan kamu ya, Nduk. Malam itu terasa aneh. Kami tidak bisa tidur. Sementara si kecil badannya panas. Bahkan suatu saat panasnya tinggi. Tapi anehnya, bayi itu sama sekali tidak menangis. Hanya merintih perlahan sambil kakinya digerak-gerakkan seperti kejang. Sayang, Duk.
tadi sore belum apa-apa. Oh, masih mau menyusui? Masih sedikit, tapi dimuntahkan lagi. Coba kau tapal perutnya dengan daun jarak. Oleskan minyak kelapa sedikit. Iya. Kalau sudah bisa kentut, lumayan. Panasnya pasti turun. Suara apa itu, Ki? Suara kuda. Kuda siapa? Malam-malam begini keluyuran. Jangan tidur dulu, Nyi. Iya. Kau tunggu si kecil. Kalau panasnya tinggi lagi, boreh dengan parutan bawang merah. Aku mau keluar dulu sebentar. Hati-hati, Ki. Perasaanku kok tidak enak. Perlahan hamba meninggalkan ruangan bilik. Sebelum turun ke halaman, tidak lupa hamba membawa sebilah pedang pendek. Karena siapa tahu ada orang bermaksud menjahati kami. Dengan hati berdebar, hamba membuka pintu depan. Apa yang hamba lihat selanjutnya adalah pemandangan yang sangat menyeramkan. Bulu kuduk hamba sampai berdiri. Di bawah pohon asam Jawa, seekor kuda putih berjalan mondar-mandir. Binatang itu benar-benar aneh. Bulunya sama sekali putih laksana kapas. Dan matanya merah menyala, menyorot ke arah pondok. Ketika hamba berusaha menghampirinya, dia melompati pagar halaman, kemudian berjalan menjauh perlahan-lahan, seperti mengejek. Aneh sekali binatang itu. Apa ada hubungannya dengan kata-kata Kisah Daka? Tidak mungkin. Pasti hanya binatang lumrah, kuda biasa, seperti kuda-kuda yang lain. Hanya warna bulunya memang kebetulan putih. Dia terus-menerus mengawasi pondok. Mau apa binatang itu ya? Baiklah, akan kutangkap dia. Hei, kuda putih! Awas, jangan lari! Kutangkap kamu! Ayo sini, kutangkap kamu! Hamba mengejar binatang itu sampai jauh melewati perbatasan desa Tunggul Jati. Bahkan hamba mengejar sampai wilayah Wonoyoso. Hamba berlari jatuh bangun, tapi ada sesuatu yang aneh. Kuda itu sepertinya sengaja membawa hamba ke suatu tempat. Hamba sudah tidak peduli lagi. Hamba terus berlari mengejar, sampai akhirnya hamba memasuki daerah Sendang Tiban. Hamba paksa berhenti mengejar, karena kabut menggelapkan pandangan. Hamba menunggu sesaat lamanya. Setelah kabut mulai tipis, nampak sebuah pondok berdiri dalam keremangan malam. Seorang laki-laki duduk di serambi. Hamba segera menghampirinya.
Ternyata laki-laki itu adalah Kisadaka. Mau kemana Ki Waruju? Aku mencari seekor kuda putih. Dia lari kemari. Apa kuda itu milikmu, Kisadaka? Ayo duduk di sini Ki Waruju. Kita ngomong-ngomong sambil minum wedang jahe. Apa kuda itu milikmu? Apa kau yang menyuruh binatang itu malam-malam keluyuran ke rumahku? Tenang Ki Waruju. Nanti kau akan tahu. Jadi, kau tidak mau duduk di sini bersamaku? Akan ku cari kuda itu sampai ketemu. Hei, mau kemana? Akan ku bunuh binatang itu. Sabar. Jangan marah-marah dulu Ki Waruju. Tidak baik. Kita kan sudah sama-sama orang tua. Nah, begitu lebih sopan. Ayo, minum dulu. Aku hanya ingin tahu kuda putih itu milik siapa. Kau benar-benar ingin tahu? Iya, aku ingin tahu. Kuda itu milikku dan juga milik anakmu, milik kami berdua. Jangan main-main Kisadaka. Pasti binatang itu kau sembunyikan di belakang pondok. Aku akan menemukannya dan mencincang tubuhnya. Hati-hati kalau bicara. Sekarang kau sedang berhadapan dengan alam gaib. Jangan sembarangan bertindak. Lebih baik kau jaga anakmu. Waktunya tinggal 2 hari untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, pendengar yang budiman, demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Kidung Keramat episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Seri yang ke-23 ini didukung para pelaku. Naryo sebagai Ki Waruju, Wiphendra sebagai Sudiroyudo, Dedi sebagai Kisadaka, dan Eli Burhan sebagai Nyi Waruju. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.